iya teman-teman, hari Senin besok kita ada UHPKN mengenai pembagian kekuasaan kan? Ngomong-ngomong, kalian yang tahu nggak sih apa itu kekuasaan? Aku tahu, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Oh, begitu. Jadi, apakah negara kita Indonesia ini juga memiliki kekuasaan? Tentu saja ada, karena negara merupakan suatu organisasi kekuasaan, jadi bisa dipastikan negara memiliki kekuasaan. Lantas, apakah kekuasaan tersebut memiliki pembagian? Kekuasaan memiliki pembagian tersendiri menurut para ahli. Lalu, siapa saja sih para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pembagian kekuasaan tersebut? Bagaimana kalau di Sabtu kita ke perpustakaan saja untuk membahasnya lebih lanjut? Oke. Nah, buku yang kita dapat sama kan? Betul. Sama kok. Alhamdulillah, ternyata bukunya sama. Makasih ya. Iya, sama-sama. Hai Jan, tuh bukan. Kamu lagi nyari materi buat ulangan sore? Iya, barusan ketemu buku sumbernya. Pas banget. Kami juga lagi persiapan buat ulangan besok loh. Gimana kalau kita belajar bareng aja? Boleh juga. Ya udah, tapi kita belajar di mana? Gimana kalau kita belajar di salon? Oke nggak? Ya udah, kita ke kelas dulu aja. Jadi gimana teman-teman? Apakah sudah ada yang tahu siapa saja para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pembagian kekuasaan? Aku tahu siapa saja. Yang pertama ahli itu adalah John Locke. Menurut John Locke, pembagian kekuasaan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, yang bertugas dalam membentuk undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif, yang bertugas dengan menjalankan dan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yang bertugas dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Selain John Locke, ada juga lagi ahli yang menyatakan tentang pembagian kekuasaan. Dia menamai teorinya sebagai res politika.
Menurut dia, bagian kekuasaan dibagi atas 3. Yang pertama adalah legislatif. Legislatif mempunyai peran atau tugas sebagai pembuat dan perancang undang-undang. Yang kedua adalah eksekutif sebagai penjalan undang-undang. Yang ketiga adalah yudikatif sebagai badan pengawas jalannya undang-undang. Apakah ada perbedaan di antara pendapat kedua ahli tersebut? Ya, ada. Yang pertama, perbedaannya terletak terhadap pembagian kekuasaan oleh kedua ahli tersebut. Jika pada John Locke terdapat kekuasaan federatif dan sedangkan pada Montesquieu terdapat kekuasaan yudikatif. Dan perbedaan yang kedua adalah terletak pada fungsi dan wewenang dari kekuasaan eksekutif pada masing-masing pendapat mereka. Jika pada John Locke, fungsi dari eksekutif adalah untuk menjalankan dan mengadili perkara terhadap undang-undang. Sedangkan pada Montesquieu hanya fungsi eksekutif hanya untuk menjalankan undang-undang saja. Jadi Indonesia mengacu pada sistem pembagian kekuasaan yang mana? Indonesia mengacu pada sistem kekuasaan trias politika menurut Montesquieu dengan sistem pembagian kekuasaan. Oh ya, tadi kamu menyebutkan adanya pembagian kekuasaan. Ada nggak sih konsep dari pembagian kekuasaan tersebut? Tentu saja ada. Indonesia mempunyai 2 konsep pembagian kekuasaan, di mana salah satunya adalah kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan secara horizontal dilakukan karena adanya perbedaan pada fungsi lembaga-lembaga tertentu, di mana kekuasaan horizontal ini dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pembagian kekuasaan secara horizontal terbagi 6, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, inspektif, dan moneter. Lalu bagaimana dengan sistem pembagian kekuasaan yang kedua? Sistem pembagian kekuasaan yang kedua adalah sistem pembagian kekuasaan secara vertikal, di mana sistem pembagian kekuasaan secara vertikal ini dilakukan menurut tingkatan pemerintahannya, seperti tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi semua udah paham kan? Berarti udah siap dong untuk hal besok? Siap dong. Berhubung kita semua sudah paham, gimana kalau kita pulang? Ayo.